Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Nurlita dari kelas A dengan NIM 2009 0650 2005. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan sebuah artikel yang telah saya buat dengan judul Konflik Ekonomi Politik Agraria Pulau Kecil pada Studi Kasus di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Berbagai bentuk sengketa tanah di Indonesia seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan, baik secara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok. Salah satu konflik sengketa tanah yang berada di Indonesia terletak di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Pulau ini terkenal karena memiliki satu destinasi wisata yang bernama Pantai Pasir Perawan. Berdasarkan sejarah lisan, Pulau Pari telah dihuni sejak awal abad 20. Masyarakat yang memanfaatkan pulau ini berasal dari Pulau Panggang, Pulau Tidung, ataupun pulau lain yang telah dihuni terlebih dahulu yang kemudian bekerja mencari ikan di Pulau Pari. Seiring berjalannya waktu, satu persatu dari mereka tinggal di Pulau Pari karena mereka melihat Pulau Pari tidak ada yang mengurus dan memelihara, padahal sumber daya alam yang ada di Pulau Pari sangat melimpah seperti rumput laut dan biota laut lainnya yang dapat membantu mereka melangsungkan hidupnya. Pasca registrasi tanah pertama pada tahun 1960, warga baru memiliki surat keterangan berupa letter C atas persil tanah yang mereka manfaatkan. Hal ini mengubah sistem tunirial yang sebelumnya bersifat non-formal berbasis pemanfaatan komunal yang artinya tidak diperjualbelikan pada orang luar menjadi tanah milik pribadi. Tahun 1982 sampai 1985, staf kelurahan meminjam letter C ini dengan alasan akan diputihkan agar mendapatkan legalisasi yang lebih kuat. Sebagai masyarakat yang relatif jauh dari informasi, ditambah lokasinya yang terisolir atau jauh dari daratan utama untuk mengurus surat-surat, masyarakat menerima saja permintaan staf kelurahan ini. Inilah yang menjadi awal permasalahan agraria berkepanjangan di Pulau Pari. Pada tahun 1993, satu konsorsium korporasi PT BPA menyatakan bahwa 90% kepemilikan tanah di Pulau Pari adalah milik perusahaan konsorsium para pemilik tanah dan kedepannya akan dibangun kawasan seperti hotel, villa, dan pantai yang bertata rapi. Klaim ini mendapatkan tentangan dari warga karena sepengetahuan warga, berdasarkan keputusan Gubernur DKI tahun 1991, fungsi tanah di Pari sudah dibagi yakni 10% untuk penelitian, 50% untuk kawasan wisata, dan 40% untuk pemukiman. Tak ada hak kepemilikan pribadi karena Pulau Pari ditetapkan dalam rencana tata ruang DKI Jakarta sebagai pulau pemukiman di bawah penguasaan pemerintah. Namun ternyata perusahaan menyatakan tanah-tanah tersebut telah diakuisisi melalui jual beli secara resmi oleh kelurahan. Indikasinya, letter C warga yang pernah diminta oleh kelurahan pada periode 1982 sampai 1985 secara sepihak dialihkan kepada perorangan di luar Pulau Pari. Konflik sengketa tanah di Pulau Pari ternyata menciptakan perpecahan antar masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka yang pro selalu mendukung tindakan PT BPA karena telah membangun komunikasi dengan PT BPA yang dimandatkan oleh perusahaan untuk mengawasi dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi di Pulau Pari. Bisa juga disebut sebagai kaki tangan PT BPA. Sedangkan mereka yang kontra adalah masyarakat yang ingin mempertahankan tanah yang dianggap hak mereka. Selanjutnya, kebijakan pemerintah pada studi kasus di Pulau Pari. Permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Pulau Pari sudah berlangsung selama bertahun-tahun, namun sampai sekarang belum dapat terselesaikan, terlebih ketika ada beberapa aktor yang terlibat di dalamnya. Pemerintah daerah yang merupakan pengayom masyarakat harus ikut serta dalam melerai konflik yang terjadi, terlebih jika konflik tersebut menyangkut tanah yang notabene merupakan faktor utama keberlangsungan hidup manusia. Pemerintah daerah telah berusaha senetral mungkin dalam menangani kasus ini dengan cara melakukan proses mediasi. Namun masing-masing yang berkonflik tetap pada pendiriannya.
Sedangkan Ombudsman RI atau ORI telah memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat walaupun belum dapat melerai konflik secara keseluruhan, tapi setidaknya ORI benar-benar telah membawa kepentingan masyarakat melalui sikapnya terhadap konflik pertanahan di Pulau Pari yang menunjukkan perlawanan atas tindakan salah yang dilakukan oleh BPN atas penerbitan sertifikat lahan di Pulau Pari. Masyarakat melaporkan kasus ini kepada ORI dengan tujuan ORI dapat bersikap netral karena masyarakat merasa tidak ada yang melindunginya, even pemerintah daerah. ORI yang menangani kasus di Pulau Pari pun menjelaskan bahwa sertifikat yang dimiliki perusahaan mengalami maladministrasi. Dari kasus yang terjadi di Pulau Pari, ORI merupakan lembaga negara yang menginginkan pemerintah daerah termasuk BPN memperhatikan kepentingan dari masing-masing pihak yang berkonflik, bukan hanya kepentingan dari salah satu pihak. Adanya keputusan yang telah dikeluarkan adalah laporan akhir hasil pemeriksaan oleh ORI yang menunjukkan adanya maladministrasi dalam penerbitan sertifikat. BPN pusat dan pejabat daerah masih dalam proses penyelidikan tindak lanjut atas penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh BPN Jakarta Pusat. Baiklah, itulah artikel yang tadi saya paparkan. Semoga artikel tersebut dapat bermanfaat baik bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.